Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di sore hari ini untuk melanjutkan kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah yang kita ambil dari bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dengan judul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah. Dan sekarang kita masuk pada bait yang ke-62. Bait yang ke-62. Berkata An-Nazim rahimahullahu ta'ala, wa kana fi rabi'atil ghaswu ila Bani Nadhir fi rabi'ini awwalan. Wa kana fi rabi'atil ghaswu ila Bani Nadhir fi rabi'in awwalan. Jadi biar bunyi akhir dari bait ini pas ya. Jadi kita potong dari wa kana fir rabi'atil ghazwu ila Bani Nadhir fi rabi'in awwala. Sama-sama berakhiran huruf lam. Yang artinya dan pada tahun keempat Hijriah terjadi perang Bani An-Nadhir di bulan Rabi'il Awal. Jadi pada tahun keempat Hijriah terjadi perang Bani An-Nadhir di bulan Rabi'il Awal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perang Bani An-Nadhir ini sebenarnya dipicu oleh tragedi yang terjadi sebelumnya, yang di sini tidak disebutkan oleh An-Nazim rahimahullahu taala. Jadi setelah pembahasan perang Uhud, di situ ada beberapa kejadian penting, meskipun lebih identik dengan tragedi yang menimpa kaum muslimin. Di antaranya menjadi sebab pecahnya perang Bani An-Nadhir. Namun sebelum itu kita bawakan, terangkan, kita bacakan dulu penjelasan dari al-muallif atau asy-syarih, pensyarah bait-bait syair ini, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Kita ambil dari syarah beliau, syarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah li Bani Abil Izz rahimahullah. Berkata asy-syarih hafizahullah taala, wa kana fi rabi'ati ay as-sanati rabi'ati minal hijrati ba'da ghazwati Uhudin. Dan pada tahun 4, yaitu pada tahun 4 Hijriah setelah terjadinya perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah. Maka beberapa bulan setelahnya masuk bulan atau masuk tahun keempat Hijriah.
Wa an-Nadhimu tabi'un fi dzalika Ibnu Ishaq. Dan An-Nadhim yaitu Al-Imam Ibnu Abil Is dalam hal ini mengikuti pendapatnya Ibnu Ishaq. Itu salah seorang pakar sejarah, salah seorang penulis kitab sirah yang besar, yaitu Al-Imam Ibnu Ishaq. Ya. Wa zahaba Urwah ibn Zubair wa Zuhri ila annaha kanat qabla ghazwati Uhudin. Namun ada yang berpendapat terjadinya perang Bani Nadhir menurut Urwah bin Zubair dan Az-Zuhri bahwa itu terjadi sebelum perang Uhud. Ya, sebelum perang Uhud. Wal ghazwu ila Bani Nadhir ay ila Yahudi Bani An-Nadhir. Perang Bani Nadhir itu adalah perang yang ditujukan kepada Yahudi Bani Nadhir. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwasanya tatkala Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka beliau berdampingan dengan orang-orang Yahudi dengan 3 suku besarnya. Yang pertama sudah terusir, sisa 2. Yang sudah terusir adalah Yahudi Bani Qainuqa. Nah, setelah itu tatkala perang Bani Nadhir, nanti mereka akan diusir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam rentang waktu 4 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW sudah 2 suku besar Yahudi diusir dari kota Madinah. Sisa 1 nanti pada tahun ke-5 Hijriah insyaallah, yaitu Bani Quraidah setelah terjadinya perang Khandaq. Nah, jadi Bani Nadhir, perang Bani Nadhir maksudnya memerangi Yahudi Bani An-Nadhir. Fi Rabi'in awwala ay fi syahri Rabi'il awal, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Wa kana sababu hadhihi al-ghazwah. Baik, sebelum kita lanjutkan, di sini disebutkan oleh An-Nadhim pada bulan Rabiul Awal. Berarti berapa bulan setelah perang Uhud? Perang Uhud bulan Syawal di tahun ketiga. Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masuk tahun keempat Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti 5 bulan setelah perang Uhud. 5 bulan setelah perang Uhud. Wa kana sababu hadhil ghazwah, dan sebab terjadinya perang ini anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala rajulaini, telah membunuh 2 orang laki-laki, lahuma ahdun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang laki-laki yang memiliki perjanjian damai, saling yaitu berjanji untuk tidak membunuh, terikat perjanjian damai dengan Nabi SAW. Lam yash'ur bih, namun sahabat ini tidak menyadarinya, enggak tahu. Ya. Jadi seorang sahabat radhiyallahu anhu membunuh 2 orang laki-laki yang terikat perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan la adiyannahuma, sungguh aku akan membayar diat mereka berdua. Diat adalah tebusan yang wajib ditunaikan oleh pihak yang membunuh orang ketika dimintai pertanggungjawaban oleh pihak korban. Dan diat dari 1 orang itu 100 ekor unta. Berarti kalau 2 orang 200 ekor unta. Jadi Nabi SAW merasa bertanggung jawab
atas kematian dua orang kafir yang terbunuh oleh seorang sahabat tanpa sepengetahuan beliau. Maka Nabi akan membayar diat mereka. Nah, karena Nabi SAW tidak memiliki harta yang cukup, maka sesuai dengan perjanjian yang pernah disepakati bersama oleh orang-orang Yahudi yang dikenal dengan Piagam Madinah, bahwasanya antara Yahudi dan umat Islam harus saling membantu, harus saling bergotong royong. Kalau ada di antara mereka yang terlibat persengketaan yang membutuhkan harta sebagai tebusannya, karena mereka terikat perjanjian. Jadi kalau ada Yahudi yang membutuhkan dana untuk tebusan, maka umat Islam wajib bantu. Dan sebaliknya, umat Islam kalau membutuhkan dana sebagai tebusan, maka Yahudi wajib membantu. Singkat cerita, Nabi SAW akhirnya mendatangi mereka, orang-orang Yahudi Bani Nadir, untuk meminta bantuan, untuk nguruni, bahasa kita, untuk nguruni pembayaran apa? Diat. Namun mereka berkhianat. Dan insyaallah akan kita lanjutkan tentang pengkhianatan mereka ini setelah kita menjelaskan asal muasal kenapa sahabat ini membunuh dua orang kafir tersebut. Perhatikan ya. Jadi sahabat ini bukan membunuh Yahudi Bani Nadir, tapi membunuh orang kafir dari luar kelompok mereka. Dua orang ini tewas di tangan seorang muslim, padahal mereka berdua memiliki ikatan perjanjian damai untuk tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Maka pihak korban meminta tebusan kepada kaum muslimin. Nah, karena kaum muslimin tidak memiliki harta yang cukup, maka minta urunan kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Lalu terjadilah pengkhianatan. Nah, itu ya. Nah, namun sebelumnya ada kejadian yang tadi sempat kita singgung, lebih tepatnya tragedi setelah perang Uhud, yang menjadi sebab terjadinya perang Bani Nadir ini, atau yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan dua orang kafir tersebut. Ada dua kejadian besar. Yang pertama adalah Ba'tsur Raji, yaitu utusan dari Nabi SAW yang ditujukan kepada Bani Adal dan Bani Al-Qarah untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Jadi singkat cerita, ada permintaan dai oleh penduduk atau Bani Adal dan Al-Qarah, dua anak keturunan. Kalau kita lihat silsilah dari kakek Nabi SAW itu sangat jauh, ya. Kalau tidak salah itu kakek Nabi yang pokoknya di atas 10 lah. Kalau nggak salah Mudrikah, saya lupa catatannya. Jadi salah seorang dari kakek Nabi yang kesekian itu memiliki anak keturunan, kalau nggak salah 3. Yang satu jalurnya Quraisy, yang 2 jalurnya ini Adal dan Al-Qarah. Nah, mereka meminta kepada Nabi SAW agar diutus kepada mereka perwakilan dari umat Islam yang bisa mengajarkan agama. Suku Adal dan suku Al-Qarah. Akhirnya Nabi SAW mengutus 6 sahabat. Menurut sebagian riwayat 10 sahabat, yang mereka semua adalah ahli Quran.
Namun pada akhirnya 6 atau 10 sahabat yang diutus ini semuanya tewas karena mengkhianatan. Jadi ternyata mereka itu tidak benar-benar ingin mendapatkan pengajaran dari utusan Nabi SAW tentang Islam. Tapi ini murni balas dendam. Bagaimana ceritanya? Jadi ini sedikit kembali ke perang Uhud. Pernah kita sampaikan di perang Uhud, salah satu peristiwa yang sangat menakjubkan adalah tewasnya 10 orang yang berasal dari satu kabilah yang memegang bendera perang dari kalangan orang-orang Quraisy. Kalau nggak salah dari Bani Abdiddar. Jadi pemegang panji perangnya orang-orang Quraisy itu adalah dari Bani Abdiddar. Dan mereka semua bergiliran tewas, dipegang oleh ayahnya, lalu tewas digantikan oleh anaknya, tewas digantikan oleh saudaranya, tewas digantikan oleh kerabatnya, sampai 10 kali semua tewas. Ini sudah kita sampaikan di dalam kajian kita. Nah, di antara orang-orang yang tewas itu ada 2 bersaudara. Yaitu Musafi ibn Talhah bin Abi Talhah, ya, Al-Harith bin Abi Talhah dan Musafi bin Abi Talhah. Jadi 2 orang bersaudara ini, mereka tewas bergantian. Nah, 2 orang ini dibunuh oleh seorang sahabat yang bernama Asim bin Thabit. Asim bin Thabit al-Ansari, salah seorang sahabat Ansar. Asim bin Thabit al-Ansari, salah seorang sahabat Ansar. Mendengar kematian 2 orang ini, Al-Harith dan Musafi, maka ibunya 2 orang musyrik ini itu bernazar. Apa itu? Antashrabal khamra fi ra'si Asim wa ja'alat liman ja'a bi ra'sihi mi'ata naqah. Dia bernazar, siapa yang bisa membawa kepalanya Asim akan diberi 100 ekor unta. Apa namanya ini? Sayembara. Siapapun bisa mendapatkan kesempatan ini. Sayembara ya. Jadi siapa yang bisa bawa kepalanya Asim yang telah membunuh 2 anak saya akan hadiahkan 100 ekor unta. Dan nanti setelah dia mendapatkan kepalanya Asim, dia bernazar akan meminum khamr di atasnya. Jadi meminum khamr di atas kepalanya Asim. Entah gimana caranya, yang jelas ini menjijikkan. Nah, mendengar penawaran sayembara dari seorang ibu, maka orang-orang Quraisy melakukan tipu muslihat, bekerja sama dengan kaum Adal dan Qarah tadi untuk menjebak para sahabat yang akan diutus oleh Nabi SAW dengan alasan berdakwah, dengan alasan menjadi dai. Tolong dong dikirim dai, kita mau belajar Islam. Nah, di antara dai tersebut yang diutus Asim bin Thabit. Ada 6 orang menurut sebagian pendapat, dan ada 10 orang menurut pendapat yang lain. Yang intinya Asim bin Thabit ada di dalam rombongan tersebut. Singkat cerita, ketika mereka sudah tiba di kediaman Bani Adal dan Qarah, maka mereka berkhianat. Mereka mengepung 6 sahabat ini atau 10 sahabat ini di suatu bukit dengan para pemanah. Mereka mengancam, kalian turun atau enggak kalian kami bunuh. Ya, kalian turun, kalian tidak akan kami bunuh.
Kalian turun, nanti kalian akan kami bawa ke kota Mekah. Karena memang tujuan mereka apa? Untuk menunaikan apa? Sayembara. Asim bin Sabit tidak mau turun. Asim bin Sabit tidak mau turun. Sedangkan sahabat yang lain ada yang mau turun. Dan benar, dua sahabat yang turun tadi tidak dibunuh, tapi dibawa ke kota Mekah yang pada akhirnya nanti juga dibunuh di sana. Tapi itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita Asim bin Sabit. Asim bin Sabit bertahan di atas bukit dan siap untuk bertempur. Dan ternyata benar. Dia didatangi oleh orang-orang musyrik. Lalu akhirnya singkat cerita Asim bin Sabit tewas. Ya, Asim bin Sabit akhirnya apa? Tewas. Nah, ketika mendengar kabar tewasnya Asim bin Sabit, maka yang menawarkan sayembara keluarganya Musafi dan Al-Haris tadi mewakili ibunya meminta bukti. Mana kepalanya? Kalau si Asim sudah apa? Tewas. Alasan mereka meminta bukti sebagai upah dari sayembara. Padahal ibunya bernazar untuk menghinakan kepalanya Asim bin Sabit agar dilumuri apa tadi? Khomer, minuman keras, lalu minum dan mabuk di atasnya. Jadi mana kepalanya? Bukti kalau sudah tewas. Dan ternyata mereka tidak menjumpainya. Bagaimana itu? Jadi Asim bin Sabit ini pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai tubuhnya disentuh oleh orang musyrik. Sebagaimana beliau enggan untuk menyentuh tubuh seorang musyrik, maka beliau pun berdoa kepada Allah jangan sampai tubuhnya disentuh oleh seorang musyrik pun. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Bukankah orang-orang musyrik tinggal mendekati jenazahnya lalu mengambil kepalanya? Jawabannya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Asim bin Sabit meninggal dunia, maka tiba-tiba awan pekat datang. Lalu disebutkan turun hujan yang sangat deras, dan sebelumnya banyak kumbang ataupun lebah itu berterbangan di atas jenazah dari Asim bin Sabit. Jadi ada yang mengatakan kumpulan lebah itu berkerumun sampai menutupi yaitu sekeliling Asim bin Sabit, jenazahnya Asim bin Sabit, sehingga orang-orang Quraisy tidak bisa. Karena lebahnya sangat banyak sekali. Kalau mereka memaksakan diri untuk mendekati, maka mereka akan dientub. Apa dientub itu? Disengat lebah. Ditambah lagi menurut sebagian riwayat atau sebagian kisah, hujan deras setelah kabut ataupun awan pekat tiba. Hingga akhirnya hujan itulah yang menghanyutkan jenazahnya Asim bin Sabit hingga tidak diketahui di mana ia berada. Jadi Allah mengabulkan apa? Doanya. Dia tewas karena pengkhianatan, namun kepalanya tidak berhasil ditemukan. Ala kulli hal dia terselamatkan dari penghinaan atau nazar ibunya siapa Al-Haris dan Musafi untuk minum khamr di atas kepalanya. Taib. Ini tragedi pertama yang dikenal dengan Ba'sur Raji. Tragedi pengutusan Ar-Raji. Tidak seberapa jumlahnya. Tragedi yang kedua ini yang lebih dahsyat. Tragedi yang kedua ini yang lebih dahsyat, yang dikenal dengan Ba'ats Bi'r Ma'unah. Utusan Bi'r Ma'unah. Bi'r itu secara bahasanya sumur. Ya, sumur Ma'unah. Kurang lebih sama ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang Quraisy itu berkhianat. Ada di antara mereka yang kemungkinan besar jujur,
ingin untuk mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meminta dai untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Mereka minta diutus seorang dai atau sekelompok dai, para qari, pembaca Al-Quran yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka sebanyak 70 orang. Ya, jumlah mereka sebanyak 70 orang. Nah, 70 orang ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada suatu kaum yang membutuhkan dakwah. Namun ketika sampai di tempat kaum tersebut, ternyata ada pihak lain yang mencoba untuk membunuh mereka, yang mencoba untuk mengepung mereka. Singkat cerita, pihak yang mengundang tadi tidak bisa memberikan perlindungan. Jadi dia dan kaumnya tidak bisa memberikan perlindungan, meskipun dia dan kaumnya juga tidak ikut membunuh. Tapi pihak lain di luar kaumnya yang membunuh 70 orang sahabat, para pembaca Al-Qur'annya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 70 orang itu disebutkan ada salah seorang yang selamat. Ada salah seorang yang selamat. Ya. Yang bernama Amr bin Umayyah. Jadi dari 70 orang itu semuanya tewas kecuali satu orang yang bernama Amr bin Umayyah. Nah, Amr bin Umayyah ini ketika ditangkap, maka dia menjelaskan bahwasanya dia berasal dari suku Mudhar. Dan setelah diketahui bahwasanya Amr berasal dari suku Mudhar, maka dia pun dibebaskan. Hingga akhirnya dia berhasil melarikan diri. Sebenarnya ada satu lagi orang yang tidak tewas, ya, yaitu sedikit terluputkan tadi, yaitu yang bernama Ka'ab bin Zaid dari Bani Najjar. Jadi ada dua orang, ya. Jadi dari 70 itu ada dua orang yang selamat. Yang pertama Ka'ab bin Zaid, yang kedua Amr bin Umayyah. Nah, kalau Amr bin Umayyah tewas karena dia berasal dari dia selamat karena berasal dari suku Mudhar. Jadi kemungkinan mereka yang membunuh para pembaca Qur'annya Rasul SAW itu menghormati perjanjian atau persekutuan dengan suku Mudhar, sehingga sahabat Amr bin Umayyah dibebaskan. Adapun sahabat yaitu Ka'ab bin Zaid, maka dia itu bisa lolos karena dia pura-pura mati. Jadi ketika 70 kaum muslimin diserang, maka Ka'ab bin Zaid ini pura-pura mati. Setelah ditinggal oleh para penyerang, dia pun melarikan diri. Nah, kita kembali kepada Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah setelah berhasil melarikan diri karena dilepaskan oleh orang-orang Quraisy, maka dia di tengah perjalanan itu berteduh di bawah pohon di suatu daerah yang bernama Qarqarah. Nah, di tempat itu ternyata datanglah dua orang dari Bani Kilab. Dua orang dari Bani Kilab. Ada yang mengatakan dari Bani Sulaim. Nah, ketika dua orang itu tertidur, maka dibunuhlah dua orang ini oleh Amr bin Umayyah. Dan ini kembali kepada asal muasal penyebab perang Bani Nadir. Jadi orang yang membunuh, seorang sahabat yang membunuh dua orang kafir itu bernama Amr bin Umayyah. Yang dibunuh siapa? Dua orang dari Bani Kilab atau dari Bani, yaitu
Apa tadi? Bukan Bani Nadir ya. Bani Sulaim, sahih. Ya, dari Bani Kilab atau Bani Sulaim. Nah, ternyata dua orang ini memiliki ikatan perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka berdua tidak boleh dibunuh. Kalau terbunuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib membayar apa? Diat. Nah, kembali kepada apa yang tadi kita sampaikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berencana untuk membayarkan diat atas kesalahan seorang sahabat yang membunuh dua orang tadi. Nah, kenapa sahabat Amr bin Amr bin Umayyah membunuh dua orang tadi? Karena dia balas dendam. 68 sahabat tewas dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Jadi dia balas dendam. Maka dia memandang siapapun orang Quraisy yang ditemui harus mati. Ternyata benar, ketemu dua orang Quraisy di bawah pohon, dibunuhlah oleh Amr bin Umayyah. Namun ternyata Amr bin Umayyah tidak faham atau tidak tahu kalau dua orang ini terlindungi darahnya. Ada perjanjian khusus dengan Nabi SAW yang tidak boleh dilanggar. Nah, karena sudah tewas, maka mau tidak mau Nabi harus membayar diat. Nah, tibalah Nabi meminta urunan diat kepada Yahudi Bani An-Nadhir. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Fa kharaja an-nabiy alaihi salatu wassalam wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa ta'ifatun min ashabihi ila Yahudi Bani Nadhir liyu'inuhu fi diyatihima. Maka Nabi SAW keluar bersama dengan Abu Bakar dan Umar dan beberapa sahabat menuju perkampungan Yahudi Bani Nadhir agar mereka mau memberikan bantuan dalam pembayaran apa? Diat. Lima bainahum wa bainahu minal hilf, karena di antara orang-orang Yahudi Bani Nadhir dan kaum muslimin atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki perjanjian yang dikenal dengan apa? Piagam Madinah. Di antara poin perjanjian, siapapun di antara masing-masing pihak yang membutuhkan bantuan, maka pihak yang satunya harus membantu. Ya, jadi seandainya Yahudi membutuhkan bantuan urunan diat, membayar diat, maka kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib ikut membantu. Demikian pula yang sebaliknya. Makanya Nabi meminta apa? Bantuan kepada mereka. Nah, faqalu, maka Yahudi Bani Nadhir ketika didatangi baik-baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan na'am, iya. Artinya mereka menyanggupi permintaan bantuan untuk pembayaran diat. Namun mereka tidak langsung memberikan. Ya, fajtama al-yahud, mereka melakukan koordinasi, berkumpullah oleh orang-orang Yahudi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun indahum, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih duduk, yaitu bersama mereka. Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang dimaksud Nabi masih duduk di tempatnya, sedangkan perwakilan Yahudi ini kembali kepada kaumnya. Fatasyawaru, lalu mereka musyawarah. Lalu mereka bermusyawarah. Nah, permusyawaran inilah yang menjadi asal pengkhianatan mereka. Wa qalu, mereka berkata, man rajulun yulqi ala Muhammadin hadhihi ar-raha fayaqtulahu. Siapa di antara kita yang berani melempar penggiling tepung, alat menggiling tepung dari atas kepada Muhammad supaya dia apa? Mati. Ya. Jadi mereka bermusyawarah bukan untuk membayar diat. Jadi mereka hanya dusta. Mereka menyanggupi bantuan untuk membayar diat itu hanya dusta.
Tapi yang mereka lakukan adalah koordinasi siapa yang berani membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dilemparkan alat penggiling tepung dari atas, dari lantai atas. Ya mungkin kemungkinan Nabi ada di bawah suatu bangunan, lalu mereka bisa menjangkau bagian atasnya. Lalu dilempar alat penggiling tepung ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mati di tempat. Famba'atsa ashqaha, maka bangkitlah orang yang paling sengsara di antara mereka yang bernama Amr bin Jihash. La'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Artinya Amr bin Jihash bersedia untuk melakukan apa? Operasi tersebut. Nah, wa nazala Jibrilu min indi rabbil alamin, dan malaikat Jibril pun turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ala rasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa'alamahu bima hammu bih, maka Jibril memberitahukan apa yang mereka rencanakan. Fanahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waqtihi raji'an ilal Madinah, maka segeralah bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu juga untuk kembali pulang ke kota Madinah. Jadi setelah Nabi mendapatkan kabar dari Jibril bahwa dia akan dibunuh dengan cara dilemparkan alat penggiling tepung dari atas, maka Nabi segera beranjak meninggalkan mereka. Jadi Nabi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala tidak tewas karena rencana jahat mereka. Thumma tajahhaza liqitalihim, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pulang ke kota Madinah, maka beliau mempersiapkan untuk memerangi mereka. Jadi rencana busuk mereka padahal belum terrealisasikan kan, baru rencana untuk membunuh Nabi dengan cara tadi belum terwujud. Karena memang apa? Nabi diberitahu oleh Jibril. Tapi ini sudah cukup membuktikan bahwa mereka itu khianat. Dan kalau khianat, maka harus diusir dari kota Madinah. Jadi Nabi mempersiapkan pasukan, li'annahum naqadul ahda, karena mereka melanggar perjanjian. Jadi antara perjanjian piagam damai kota Madinah tidak boleh ada saling membunuh, tidak boleh ada saling mengancam, membahayakan jiwa. Jadi yang Muslim tidak boleh membunuh Yahudi, Yahudi tidak boleh membunuh Muslim. Nah ini kok ternyata mereka memiliki rencana jahat membunuh Nabi SAW, maka mereka telah membatalkan apa? Perjanjian. Mereka telah khianat. Fa kharaja bi nafsihi liqitalihim, maka Nabi keluar menuju Bani Nadhir untuk memerangi mereka. Wa hasarahum sitta layalin, lalu Nabi SAW dan para sahabatnya mengepung mereka selama 6 malam. Faqadhafa subhanahu wa ta'ala fi qulubihimur ru'b, maka Allah menimpakan di dalam hati-hati mereka rasa takut. Jadi mereka dikepung selama 6 hari. Dan yang namanya dikepung, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, putus hubungan dengan luar. 6 hari. Bahan pokok kehabisan. Kalaupun masih ada, ya gak lama lagi sudah habis. Lalu mereka mau makan apa? Karena mereka sudah dikepung. Memang mereka berada dalam benteng yang kokoh, tapi mereka hanya berada di suatu benteng, sedangkan mata pencaharian mereka di luar. Makanan datang dari luar, ekonomi juga dari luar. Jadi mereka menyerah setelah 6 malam. Nah, wasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujliyahum wa yakuffa an dima'ihim. Tapi mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membunuh mereka. Jadi mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk membiarkan mereka. Ala anna lahum ma hamalatil ibil. Jadi mereka meminta atau apa istilahnya ya, bersedia. Mereka bersedia untuk diusir dari kota Madinah, tapi jangan sampai ditumpahkan darahnya. Namun anna lahum ma hamalat al-ibilu min amwalihim illa silah. Mereka juga meminta kepada Nabi agar diperbolehkan membawa perabot-perabot yang bisa mereka bawa dengan onta-onta mereka kecuali senjata. Kecuali apa? Senjata. Bahkan sampai disebutkan yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini diantara sebab diturunkannya surat Al-Hasyr. Ya. Jadi mereka menghancurkan rumah-rumah mereka. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-59, surat yang ke-59. Di ayat yang kedua Allah berfirman, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengusir orang-orang kafir ahli kitab dari negeri mereka di awal pengepungan tersebut. Meskipun ada yang mengatakan ayat ini terkait dengan Bani Qainuqa yang dulu juga diusir, tapi ada yang mengatakan ayat ini tentang Bani An-Nadhir. Ya. Nah, ayat yang kedua, lanjutan dari ayat yang tadi, Allah berfirman, wa qadzafa fi qulubihimur ra'b wa yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Allah timpakan di dalam hati mereka rasa takut sehingga mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan juga tangan-tangan orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Jadi mereka minta kepada Nabi agar diizinkan membawa perabot. Yang namanya perabot ya barang-barang yang bisa dibawa, yang bisa dibawa oleh apa? Unta. Nah sisanya yang nggak bisa dibawa dirobohkan oleh mereka. Jadi sekalian mungkin maksud mereka agar umat Islam tidak bisa memanfaatkan harta yang tidak bisa mereka bawa tersebut. Maka Nabi SAW pun mengizinkan hal tersebut. Jadi silakan membawa barang yang bisa dinaikkan ke unta, lalu kalian pergi dari kota Madinah. Selain senjata. Maka sisa-sisa yang ada itu diambil oleh Nabi SAW sebagai harta rampasan perang. Sebagai harta rampasan perang, karena tidak terjadi pertempuran atau mereka menyerah sebelum bertempur, maka ini disebut dengan fai. Harta apa? Fai. Ya. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perang Bani Nadhir yang disebutkan oleh Nazim rahimahullah taala terjadi di tahun keempat Hijriah, bulan Rabiul Awal. Itu adalah pengusiran Yahudi Bani Nadhir. Jadi mereka diusir dari kota Madinah. Dan tidak disebutkan adanya korban tewas, karena mereka menyerah setelah dikepung selama berapa hari tadi? 6 hari. 6 hari mereka dikepung, mereka akhirnya menyerah dan mereka bersedia angkat kaki dari kota Madinah dengan permintaan yang tadi kita sebutkan. Boleh membawa barang apapun yang bisa ditumpangkan ke unta kecuali senjata. Senjata wajib ditinggal, dan itulah yang nanti akan menjadi harta fai, harta rampasan perang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah itu tentang perang Bani An-Nadhir. Nah, Syekh Abdul Razak menjelaskan di akhir pembahasan ini, wa fihim anzalallahu subhanahu wa ta'ala suratal hasyri. Maka tentang mereka inilah Allah menurunkan surat Al-Hasyr, surat ke-59
Ya, di juz ke-28. Silakan kalau mau membaca surat Al-Hasyr, di situ secara global diterangkan tentang pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan bait yang ke-62. Berkata An-Nazim rahimahullah, wa ba'du mautu Zainab al-Muqaddamah wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah. Wa ba'du, dan setelah itu, setelah terjadinya perang Bani Nadir, wafatlah Zainab al-Muqaddamah. Wafatlah Zainab, istri Nabi SAW lebih dulu. Wa ba'dahu, dan setelahnya nikahu Ummi Salamah, pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah. Jadi bait yang ke-63 ini di tahun ke-4 Hijriah terjadilah peristiwa wafatnya salah seorang istri Nabi SAW yang bernama Zainab bintu Khuzaimah. Nah, di tahun yang sama pula Nabi SAW menikahi Ummi Salamah. Taib. Kemudian kita bawa atau kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa ba'dahu ay ba'da dzalik, yaitu setelah peristiwa tersebut, setelah peristiwa perang Bani Nadir. Mautu Zainab, yaitu wafatnya Zainab. Zainab siapa? Bintu Khuzaimah al-Hilaliyah, Ummil Masakin, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Zainab bintu Khuzaimah itu wafat. Dia memiliki gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena dia banyak membantu fakir miskin. Jadi Zainab ini dinikahi oleh Nabi SAW pada tahun ke-3 Hijriah. Ada yang menyebutkan di akhir-akhir tahun ketiga, ada yang menyebutkan 2 bulan setelahnya meninggal, ada yang menyebutkan 8 atau 5 bulan setelahnya. Nanti kita bacakan insyaAllah. Namun yang penting, Zainab ini sudah pernah kita bahas pernikahannya dengan Nabi SAW ya. Zainab bintu Khuzaimah. Istri Nabi yang bernama Zainab ada 2. Zainab binti Khuzaimah dan Zainab binti Jahash. Yang meninggal di saat Nabi masih hidup Zainab bintu Khuzaimah. Kalau Zainab bintu Jahash nanti setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ya. Jadi Zainab bintu Khuzaimah ini sudah kita bahas di bait yang keberapa? 60. Wa Zainaban, nam sahih. Wa Zainaban. Dimulai dari bait ke-59. Nabi SAW menikahkan Utsman dengan Ummu Kulthum, putri beliau. Tsumma tazawwajan Nabiyyu Hafsah wa Zainaban. Kemudian Nabi menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab, kemudian Zainab binti Khuzaimah. Kemudian Al-Muqaddamah. Apa yang dimaksud Al-Muqaddamah? Zikran fi hadha an-nazmi haitsu marra qariban dzikru zawajin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Disebutkan di sini oleh An-Nazim karena baru saja disebutkan pernikahan Nabi SAW dengan Zainab bintu Khuzaimah. Jadi baru saja disebutkan beliau menikahi Zainab bintu Khuzaimah. Ternyata enggak lama setelah itu meninggal dunia. Ya, terlebih Zainab meninggal mendahului Nabi SAW. Nah, disebutkan di sini. Qala al-Hafidz fil Isabah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya Al-Isabah,
wa kana dukhuluhu sallallahu alaihi wasallam biha ba'da dukhulihi ala Hafsah binti Umar thumma lam talbas indahu illa syahraini aw thalathatan wa matat. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab itu setelah pernikahan beliau dengan Hafsah binti Umar bin Khattab. Yang tadi sudah kita bahas di bait ke-59 dan 60. Kemudian setelah menikah dengan Zainab binti Khuzaimah, maka tidak lama setelah itu 2 atau 3 bulan Zainab meninggal dunia. Nah, ini salah satu pendapat yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi baru 2 atau 3 bulan menikah lalu meninggal dunia. Wa naqala an Ibnul Kalbi, namun dinukil dari Ibnul Kalbi pendapat yang lain, annahu sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha fi syahri Ramadan sanata 30. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Khuzaimah itu di bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Fa aqamat indahu 8 ashhur. Lalu Nabi membangun rumah tangga dengan Zainab selama 8 bulan. Wa matat fi Rabi'inil akhir sanata 4. Lalu meninggallah Zainab ini di bulan Rabiul Akhir tahun ke-4 Hijriah. Dan ini bisa jadi pendapat yang lebih pas kalau kita sesuaikan dengan apa? Dengan bait-bait syair. Dengan bait-bait syair. Taib. Bait ke-5960 tidak diterangkan bulannya. Seingat saya tidak diterangkan bulannya. Hanya menyebutkan Nabi menikahi Hafsah dan Zainab. Atau sempat kita sebutkan enggak? Perang Sawik, perang Korkoroh. Perhatikan ini ya. Ada isyarat kalau Zainab dan Hafsah dan Zainab itu dinikahi oleh Nabi sebelum bulan Syawal. Kenapa? Karena di bait ke-60 setelah Nabi menikahi Zainab, "Tsumma ghaza ila Uhudin fi syahri Syawalin." Kemudian Nabi berangkat perang Uhud di bulan Syawal. Setelah menikahi Hafsah dan Zainab, Nabi berangkat perang Uhud di bulan Syawal. Berarti kurang lebih pernikahan Nabi dengan Zainab ataupun Hafsah itu sebelum bulan Syawal. Anggaplah bulan apa? Sebelum Syawal apa? Ramadan. Maka pas. Ya. Jadi pernikahan Nabi dengan Zainab di bulan Ramadan tahun ke-3 Hijriah, maka 8 bulan setelahnya Zainab meninggal dunia. Coba kita hitung. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. 7 ya. Nah, ini disebutkan berapa? 8 bulan. Bisa jadi sebelum Ramadan pernikahannya. Karena tidak disebutkan kan di bulan apa. Yang penting sebelum perang Uhud Nabi menikah dengan Zainab. Perang Uhud di bulan Syawal, maka pernikahan Nabi bisa terjadi di bulan Sya'ban atau bulan Ramadan atau sebelumnya. Dan ini insyaallah pendapat yang sesuai dengan pilihan bait syair ini. Karena di bait syair ini disebutkan ya, wa ba'du mautu Zainabal muqaddamah wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah. Setelah selesai
yaitu perang Bani Nadir di bulan Rabiul Awal, Zainab bintu Khuzaimah meninggal dunia. Setelah bulan Rabiul Awal ya Rabiul apa? Akhir. Jadi kalau kita hitung Ramadannya pas jamaah. Ramadan nikah, kemudian Syawal perang Uhud, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini bulan-bulan haram. Tidak boleh ada apa? Perang. Setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, 8 bulan. Ya. Dan ini dinukil oleh yaitu Ibnul Kalbi. Ibnul Kalbi. Adapun Ibnu Hajar menukil pendapat yang beliau tuangkan di dalam kitabnya Al-Isabah, pernikahan Nabi dengan Zainab itu berusia berapa bulan? 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Ini menurut Ibnu Hajar. Adapun menurut Ibnul Kalbi kurang lebih 8 bulan. Kalau memilih pendapat 8 bulan, maka ini seiring dengan bait-bait syair kita. Urut-urutannya pas. Ya, urut-urutannya apa? Pas. Mulai bait yang ke-59 sampai yang ke-63 ini. Jadi urutannya pas. Nah, kemudian wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah. Setelah Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia, maka beliau menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah bintu Umayyah ibn al-Mughirah al-Qurashiyah al-Makhzumiyah. Ummu Salamah itu asli Quraisy, dari Bani Makhzum. Kanat mimman aslama qadiman hiya wa zawjuha Abu Salamah ibnu Abdul Asad ibn al-Mughirah. Ummu Salamah termasuk di antara sahabiyah yang masuk Islam pertama kali, jauh-jauh hari, bersama dengan suaminya yang bernama atau berkunyah Abu Salamah dari Bani Abdul Asad. Wa hajara ilal Habasyah. Bahkan mereka berdua, Abu Salamah dan Ummu Salamah, itu sempat hijrah ke negeri Habasyah. Berarti jauh sebelum hijrah ke kota Madinah. Fawaladat lahu Salamah. Maka di sanalah Ummu Salamah melahirkan putranya yang bernama Salamah. Tsumma qadima ila Makkah. Kemudian mereka berdua, pasangan ini kembali ke kota Makkah. Wa hajara ilal Madinah. Lalu akhirnya mereka berdua hijrah ke kota Madinah. Wa kanat hijratu zawjiha Abu Salamah sabiqatan li hijratiha. Dan hijrahnya Abu Salamah ini lebih dulu dibanding dengan istrinya Ummu Salamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau kita ceritakan panjang, tapi kalau nggak diceritakan eman. Singkat saja ya. Jadi Abu Salamah dan Ummu Salamah sepasang suami istri. Dua-duanya sahabat, dua-duanya masuk Islam pertama kali. Bahkan mereka berdua sempat hijrah ke negeri Habasyah. Sepulangnya mereka dari Habasyah, menjelang hijrah ke kota Madinah, terjadilah satu masalah. Apa itu? Abu Salamah ketika berangkat hijrah, maka keluarga Ummu Salamah menahan Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah, Ummu Salamah dua-duanya sahabat, sudah masuk Islam. Tapi ketika Abu Salamah mau berangkat hijrah ke kota Madinah, Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya. Bahasa kita, berangkat tuh sendiri, Ummu Salamah tetap sama kami. Selesai, akhirnya Abu Salamah berangkat sendiri. Nah, melihat Ummu Salamah tidak ikut berangkat bersama Abu Salamah, maka keluarganya Abu Salamah gantian yang gak terima
kalau anaknya itu ikut ibunya. Abu Salamah, Ummu Salamah punya anak namanya Salamah. Abu Salamah berangkat hijrah, Ummu Salamah dan anaknya tetap tinggal di keluarga besarnya Ummu Salamah. Ya, keluarga besarnya Ummu Salamah tadi disebutkan di sini yaitu Bani Makhzum. Bani Makhzum. Sedangkan keluarga besarnya Abu Salamah itu adalah Bani Abdul Asad. Abu Salamah berangkat, Ummu Salamah bersama anaknya, siapa namanya? Salamah. Keluarganya Abu Salamah nggak terima. Loh, keluarga kami berangkat hijrah sendiri, sedangkan anak kami, maksudnya anak keturunan Bani Abdul Asad, kok ada di pihak Bani Makhzum. Direbutlah anaknya. Nggak bisa. Kalau kamu nggak berangkat sama suamimu, anakmu ikut saya, anakmu ikut kami. Jadi terpisahlah 3 keluarga ini. Abu Salamah ke kota Madinah, Ummu Salamah bersama Bani Makhzum, dan Salamah anak mereka berdua bersama keluarga besarnya Abu Salamah di kota Mekah. Paham sampai sini? Ya. Jadi 3 anggota keluarga terpisahkan. Nah, dikisahkan karena Ummu Salamah nggak bisa nyusul suaminya, ditahan sama istrinya, ditahan sama keluarga besarnya, dan dia terpisahkan dari anaknya karena keluarga suaminya nggak terima, anaknya kok ikut ibunya. Akhirnya setiap hari di sore hari Ummu Salamah nangis di depan pintu rumahnya. Disebutkan selama kurang lebih 2 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Yang penting lama. Terpisah sama anaknya dan suaminya. Nah, akhirnya 2 keluarga besar ini akhirnya merelakan. Jadi diawali oleh Bani Makhzum melihat salah seorang anggota suku mereka nangis tiap hari, kasihan. Kenapa enggak kita kembalikan saja Ummu Salamah ini kepada suaminya? Ayo kita rembuk sama Bani Abdul Asad agar anaknya dibawa ke sini, lalu dia dipersilakan untuk berangkat menjumpai suaminya. Akhirnya 2 keluarga besar ini sepakat, Bani Abdul Asad mengembalikan putranya Abu Salamah ke ibunya, dan Bani Makhzum mempersilahkan ibunya dan anaknya untuk menyusul suaminya ke kota Madinah. Singkat cerita, akhirnya Ummu Salamah dan putranya diantar dengan salah seorang sahabat Nabi SAW yang terpercaya, mengantarkan ke kota Madinah. Akhirnya mereka bertemu kembali ya dengan keluarganya. Nah, nggak lama setelah itu perang Uhud kalau nggak salah, Abu Salamah meninggal dunia. Jadi mereka bertemu hanya beberapa tahun, setelah itu suaminya meninggal dunia. Ayo kita lanjutkan. Wa kanat hijruhu atau hijratu zauji Abu Salamah sabiqatan wa lamma tuwfiya anha zaujuha tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah pun dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun ada kisah yang menarik. Jadi pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah itu ada kisah yang menarik. Jaa fi sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim terdapat hadis dari Ummu Salamah itu sendiri radhiyallahu anha. Annaha qalat, bahwasanya dia berkata, Ummu Salamah berkata, menurut sebagian riwayat dia mendengar dari suaminya sendiri. Perhatikan. Jadi Ummu Salamah pernah mendengarkan hadis Nabi dari suaminya. Siapa suaminya? Abu Salamah. Apa itu? Ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Dikisahkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah, yang ketika dia ditimpa musibah fayaqulu ma amarahullah, lalu dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan. Apa itu? Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini doanya. Inilah yang Allah perintahkan kepada seorang muslim tatkala ditimpa musibah. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Allahumma ya Allah, ujurni fi musibati, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku. Wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Kata Nabi SAW, siapa yang ketika ditimpa musibah dia membaca doa ini, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan gantikan baginya dengan yang lebih baik. Nah, jadi Ummu Salamah mendengar hadis Nabi lewat suaminya. Falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, qultu, aku, katanya Ummu Salamah berkata dalam hati, ayul muslimina khairan min Abi Salamah, mana ada orang Islam yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ayul muslimina khairun min Abi Salamah, mana ada orang Islam yang lebih baik daripada Abu Salamah. Perhatikan para ummahat, para istri. Di sini terdapat adab yang sangat luar biasa. Seberapa kurangnya istri, atau maaf kok istri, seberapa kurangnya suami-suami antunna, maka jangan sampai menganggap ada yang lebih baik dari suami antunna. Nah, kok bisa? Lihat, Ummu Salamah ini kalau kita bandingkan dengan Abu Bakar, lebih baik mana? Secara umum, ya Abu Bakar dong. Umar, Ali, Utsman, Abu Salamah siapa? Ini kita tidak meremehkan. 10 sahabat yang dia masuk surga, ada Abu Salamah di situ? Enggak ada. Tapi dengan pedenya Ummu Salamah mengatakan, siapa muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Menunjukkan seorang istri harus meyakini suaminya itu yang terbaik. Ya, jangan sampai melebihkan orang lain daripada suaminya. Lihat Ummu Salamah, tapi dia mengikuti sunnah. Ummu Salamah meskipun dalam hati kecilnya merasa nggak ada yang lebih baik daripada Ummu Salamah, tapi ini aja hadis Nabi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui suaminya, doa tadi. Akhirnya apa? Kata Ummu Salamah, ya, summa inni qultuha, namun aku pun mengucapkannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah menggantikan suamiku dengan yang lebih baik, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi langsung yang paling baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gimana jamaah ya? Ada rasa kok sedih, tapi ada gembira juga. Sedih kenapa? Karena dia mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena doa yang diajarkan oleh mantan suaminya. Jadi ilmu yang didapatkan dari mantan suaminya itu mendapatkan jawaban dari Allah dengan digantikan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin Abu Salamah jika Allah takdirkan masuk surga, dia akan mendapatkan wanita yang baik pula. Karena Ummu Salamah mau tidak mau sudah menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti Ummu Salamah dan Nabi akan menjadi suami istri di akhirat, di surga. Adapun Abu Salamah, semoga Allah gantikan dengan wanita yang tidak kalah baiknya. Ya. 6. Kita lanjutkan sedikit lagi. Qalat, Ummu Salamah pun berkata,
ursila ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib ibn Abi Balta'ah yakhtubuni. Akhirnya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Hatib bin Abi Balta'ah untuk mengkhitbahku, untuk melamarku. Fakultu, maka aku berkata. Jadi Ummu Salamah enggak langsung menerima khitbahnya Nabi. Ummu Salamah mengatakan, innali bintan wa ana ghayyurun. Aku memiliki seorang anak perempuan. Artinya apa? Apakah Nabi siap untuk menafkahi anakku pula? Dan yang kedua, aku adalah wanita yang pencemburu. Faqala, maka Nabi SAW pun menanggapi, amma ibnatuha fanad'ullaha an yughniyaha anha. Adapun putrinya, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah cukupkan dia dan ibunya. Wa ad'ullaha an yadhhaba bil ghairah, dan aku juga akan berdoa kepada Allah agar menghilangkan kecemburuan. Tentu saja yang dimaksud kecemburuan yang berlebihan. Karena yang namanya cemburu itu sifat yang dasar. Siapa di antara kita yang tidak mencemburu? Tapi ada kalanya cemburu ini berlebihan. Maka Nabi memohon kepada Allah agar menghilangkan kecemburuan yang berlebihan dari Ummu Salamah, dan Allah kabulkan dua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, putrinya Ummu Salamah tercukupi kehidupannya, dan Ummu Salamah tidak menjadi wanita yang cemburu berlebihan. Nah, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitbah Ummu Salamah berkata, fatazawwajani fanaqalani ila baiti Zainab binti Khuzaimah ummil masakin ba'da an matat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menikahiku, lalu memindahkanku ke rumah Zainab binti Khuzaimah, ibunya orang-orang miskin yang baru saja meninggal dunia. Jadi sebelumnya Nabi sudah menempatkan Zainab rumah untuk beliau. Setelah meninggal dunia, maka digantikan oleh siapa? Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di sore hari ini sampai pada bait yang ke-63. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bait ke-64. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita akhiri kajian kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.